bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu. Dan kami rindu juga mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan buat langkah kami di dalam tahun 2021. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua. Berfirmanlah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam langkah kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu ya, sebelum lupa. Soalnya ibadah buka tahun nggak ada, maka sekarang kita ibadah buka tahun di mana disertai dengan perjamuan kudus nanti. Saya sambil duduk di atas, kelihatan enggak? Kelihatan ya. Saya akan berikan tema pada pagi hari ini, yaitu mengikuti jejaknya maka akan mengalami perubahan. Saya ulangi, mengikuti jejaknya akan mengalami perubahan. Kita buka dulu 1 Petrus pasal yang kedua di dalam ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk saudara dan saya, dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ya, meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi judulnya dalam ketika kita mengikuti jejaknya, maka akan mengalami perubahan. Dari ayat ini Petrus ingin menegaskan bahwa bukan hanya mengikuti jejaknya, tapi teladan ini yang harus kita ikutin. Teladan ini dalam bahasa Yunaninya aslinya ini adalah hipogramos. Hipogramos ini dari dua kata, yaitu hipo dan grapo. Kalau hipo ini under atau at atau di bawah. Jadi grapo ini yang tertulis. Jadi semua yang sudah tertulis Alkitab kita ini, teladannya itu ini. Meninggalkan teladan itu adalah hipogramos. Yang diperintahkan, yang tertulis. Dan kita diajak katanya mengikuti jejaknya.
Ketika kita melangkah meninggalkan tahun 2020 dan kita pada detik-detik terakhir itu kita bisa melihat banyak sekali hal-hal kehidupan yang sudah kita lewati. Sadar atau tidak sadar, maka ada perubahan yang terjadi. Kita ngomongnya nggak ada apa-apanya pasti berubah. Ndokes pecah jadi satu, benar ya? 20 jadi 20, 21. Perubahan. Lantas ada perubahan apa lagi? Ketika kita melihat sejenak, ketika kita melihat istilahnya mengevaluasi yang sudah terjadi, bukan berarti lantas kita membuka luka lama. Kalau masih ada yang sakit hati, wah, ingin ngungkit-ngungkit lagi, bukan. Ketika kita melihat sejenak mengevaluasi yang sudah terjadi, supaya kita bisa berbenah diri untuk melangkah ke depan di dalam tahun 2021. Saya bisa melihat contoh dari seseorang yang mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil. Kaca spion itu tidak akan besarnya kaca depan. Kaca spion cuman kecil aja. Bahkan ada anak muda spionnya cuma sekecil gini ya, tempel gitu. Gunanya untuk melihat yang sudah kita lewati. Dan mata kita terus mengarahkan ke depan. Kalau saudara naik mobil juga sama. Kaca spion cuman kecil gitu. Tapi kaca di depan ini lebar, gede. Itu loh arah tujuanmu. Itu yang hendak engkau jalani. Bukan melihat kaca spion terus. Kalau orang naik kendaraan terus lihat kaca spion terus pasti jatuh. Pasti nabrak dan sebagainya. Nah, di sini Petrus ingin menulis supaya pandangan kita ini lebih luas ke depan. Di dalam tahun 2021 ini, boleh dikatakan pandangan yang penuh dengan harapan dan ada tujuan. Kalau saudara mengendarai kendaraan, pasti punya tujuan ke depan. Kalau nggak punya tujuan, ya saudara percuma naik kendaraan. Ada tujuan ke depannya, sasarannya bagaimana. Nah, Petrus menulis ingin menjelaskan supaya kita ini mengikuti jejaknya. Kita mengikuti teladan yang tertulis yang diperintahkan ini, hipogramos ini. Untuk melangkah di dalam tahun 2021 ini. Mengikuti jejaknya, maka akan mengalami perubahan. Yang pasti perubahan yang akan menuju pada kesejahteraan. Maka itu di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan mengenai siapa-siapa lagi, mengenai saudara dan saya. Allah mengetahui rancangan yang sesungguhnya. Yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu ini hari depan penuh harapan. Jadi Allah sudah membukakan satu gambaran bahwa ke depan ini ada tujuan, ke depannya ada rancangan damai sejahtera yang ingin Allah berikan. Tapi Petrus mengatakan, ikuti jejaknya. Ikuti teladannya. Kalau kita mengikuti teladan atau yang difirmankan, mengikuti jejaknya, maka kita mengarah menuju arah damai sejahtera. Maka kita menuju pada hari depan yang penuh harapan. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29. Tapi banyak orang yang tidak mau ngikutin jalan Tuhan. Ini udah kebiasaan manusia. Dan mengambil jalannya sendiri-sendiri. Karena mereka menganggap bahwa jalannya atau jejaknya ini enggak kelihatan.
Berapa banyak dari kita juga beranggapan, mana jejaknya Tuhan, mana jalannya Tuhan, nggak kelihatan. Aku suruh ngikutin yang mana. Banyak yang melakukan perjalanan dengan tidak mengikuti jejak daripada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 77 ayat 20. Mazmur 77 ayat 20. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas. Tetapi ini yang menjadi alasan banyak orang tidak mau mengikuti jejaknya Tuhan. Karena apa? Ayat ini mengatakan, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Berapa banyak dari kita sudah melewati tahun 2020 ini, maka jejak Tuhan seolah-olah mana katanya Tuhan berkati, mana katanya Tuhan memimpin saya, jejaknya nggak kelihatan nih. Bener. Kita sekarang sudah melangkah di dalam hari yang ketiga, tahun 2021. Maka saat itu pun bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Dikatakan bahwa jejak Tuhan nggak kelihatan. Pimpinan Tuhan nggak nyata. Padahal Tuhan bisa memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan atau memberitahukan jejak-jejaknya. Maka di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Jadi kalau ada orang masih beranggapan bahwa jejaknya nggak kelihatan, sama seperti orang Israel waktu itu. Mereka beranggapan bahwa perjalanan hidupku dalam tahun 2021 ini nggak kelihatan Tuhan. Lebih baik, tahun yang kemarin-kemarin aja lah. Karena tahun-tahun kemarin sudah melakukan perjalanan sendiri. Maka bangsa Israel pun waktu itu juga ngeluh dan putus asa karena bangsa Israel ketika di Mesir mereka dalam perbudakan. Perbudakan dalam segala hal. Mereka juga putus asa. Maka mereka mengatakan lebih baik aku di Mesir aja. Daripada aku jalani tahun 2021 ini, jejaknya nggak kelihatan. Beneran. Maka bangsa Israel mengatakan dalam Keluaran 14 ayat yang ke-12. Keluaran 14 ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan padamu di Mesir? Bangsa Israel ngeluh pada Musa, pada Harun. Bukankah ini harus tak omong? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak menyertai karena jejaknya nggak kelihatan. Maka mereka beranggapan, lebih baik sana aja daripada kita mati di padang gurun. Mereka melihat spionnya ini gede. Padahal arah yang dituju itu harus ke depan. Mereka nggak sadar bahwa Tuhan bisa mengubahkan padang gurun menjadi telaga, menjadi pancaran air. Karena mereka nggak melihat jejak Tuhan itu. Kita buka Yesaya 41 ayat 18. Yesaya 41 ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Mereka nggak sadar dalam hal ini. Karena itu mereka mengeluh.
Berapa banyak dari kita pun juga pernah mengeluh. Seolah-olah penyertaan Tuhan gak ada. Seolah-olah jejak Tuhan gak kelihatan. Padahal Petrus tadi dikatakan, ngikuti jejaknya. Ada apa sih ketika ngikuti jejaknya ini? Ini. Bangsa Israel diajar. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi aku yang menyertai engkau. Aku yang menuntun engkau. Ketika engkau mengikuti jejakku, maka ada mujizat. Ketika engkau mengikuti jejakku, maka ada berkat. Ini yang pertama. Ketika kita mengikuti jejaknya, maka ada mujizat. Maka ada berkat. Bangsa Israel diperhadapkan dengan masalah situasi dengan lautan di depannya. Jalan buntu. Seolah-olah Tuhan gak membantu. Jejaknya Tuhan gak kelihatan seperti yang kita baca tadi. Padahal ketika Tuhan turun, jejaknya ketika dia turun, semua gunung-gunung gemetar. Lautan tersibak semua. Kita baca terlebih dahulu ya. Mazmur 114 supaya kita mengerti betapa hebatnya jejak Tuhan ketika dia bekerja. Mazmur 114. Kita baca ayat yang ketiga. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Mereka belum menyadari ketika Tuhan turun dan jejaknya ada, bumi gemetar, lautan bergelora. Maka sekali lagi Allah bisa memberikan petunjuk teladan tadi ini melalui hamba-hambanya. Dalam hal ini melalui Musa. Maka Allah memerintahkan Musa, hadapanmu ini laut yang tidak mungkin kau seberangi dengan sendirinya. Jalan buntu. Masalah yang terjadi bagaikan lautan yang luas, membentang, membuntu jalan hidupmu. Tapi ketika Tuhan turun, bangsa Israel dengan perintah dari Musa membawa tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah diangkat oleh para imam, dan kakinya menggambarkan bahwa tabut perjanjian Allah adalah kehadiran Allah sendiri. Ketika para imam yang menggendong tabut perjanjian Allah, kakinya menyentuh lautan. Kita baca tadi, lautan melarikan diri semua. Ketika kakinya menginjak, inilah jejak dari Tuhan. Maka bangsa Israel mengikuti. Ketika mengikuti jejaknya ini, maka ada mujizat. Ketika mengikuti jejaknya ini, maka ada berkat. Masalah yang kita hadapi bagaikan lautan yang menutup semuanya. Maka dibukakan berkat yang juga bagaikan lautan yang luas. Yang kedua, tadi jejaknya ini menuntun umatnya. Menuntun saudara dan saya
untuk melangkah di dalam tahun 2021 ini. Tuhan, aku nggak tahu tahun 2021 ini masalahnya segede apa. Saya juga nggak tahu. Tapi saya yakin dan percaya ketika aku mengikuti jejaknya, pasti ada berkat. Pasti ada mujizat. Padang gurun pun dibuatnya memancarkan air. Yang kering, tandus, penuh dengan berkat. Yang kedua, mengikuti jejaknya, maka semakin kuat. Ketika kita mengikuti jejaknya, maka ada terang. Hal ini dirasakan oleh Daud. Kalau kita memperhatikan sejarah dari Daud, Daud ini adalah seorang anak pengembala, dan pada usia remaja dia dinubuatkan dan diurapi, dikatakan dia akan menjadi raja Israel. Kurang lebih berkisar usia 17-20 remaja. Diurapi, engkau jadi raja Israel. Wah, bangga, saudara. Kalau saudara saat ini pun juga sama. Wah, nanti engkau diberkati dapat rumah. Sopo sih gak senang? Senang ya? Wah, nanti engkau bakal dapat jodoh. Wah, senang berbunga-bunga. Daud menantikan kurang lebih sekitar 13 tahun. Dalam perjalanan ini, Daud berpikir, iki bener ta? Tuhan menyertai aku enggak? Kok dalam perjalanan hidupku ini kok kelam semua rasanya? Walaupun Daud ini jadi mantunya Saul ya, Raja Saul. Karena dia berhasil mengalahkan Goliat, maka anaknya Saul dikasihkan menjadi istrinya. Walaupun jadi mantu nih, tetap dikejar-kejar mau dibunuh. Jadi kehidupan Daud ini seolah-olah berada dalam himpitan, berada dalam kekelaman. Nggak ono terang sama sekali. Maka Daud menulis dalam Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dia ngalami itu. Berada dalam lembah kekelaman. Tapi dia menulis juga dalam Mazmur 17 ayat yang kelima. Tolong tampilkan. Mazmur 17 ayat kelima. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Ini luar biasanya ketika Daud mengerti. Ketika mengikuti jejaknya, maka dia semakin kuat. Ketika mengikuti jejaknya, maka kakiku tidak goyang. Loh, masalah banyak loh, saudara. Kalau saudara perhatikan perjalanan hidup Daud, seolah-olah kita kalau hidup dalam zamannya dia, wah abot loh kita. Tapi Daud percaya, langkahku mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Kenapa? Tuhan yang membuka jalan ini. Maka Yesaya 26 ayat yang ke-7 menuliskan demikian. Jejak orang benar adalah lurus. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yang membuat jalan lurus apa? Ketika kita mengikuti jejaknya, dikatakan orang benar, jalannya lurus. Karena dia yang merintis jalan lurus itu. Baik Daud, baik Yesaya, maka juga Bani Korah mengalami kekuatan yang luar biasa. Saya sebutkan Bani Korah dulu aja ya. Bani Korah ini adalah Bani itu suku, keturunan, ya istilahnya Bani. Bukan berarti Bani Korah ini jahat semua.
Walaupun ada di dalam perjanjian lama, Bani Korah yang memberontak, maka tanah yang diinjak terbelah jadi dua, maka ini masuk dihukum Allah. Jadi Bani ini keturunan Korah. Banyak, seperti saya kasih contoh saya aja ya. Saya ini istilahnya kalau disebutkan Bani Ibrahim. Ya. Papi Kaleb Ibrahim punya anak 10. Maka anak-anaknya namanya Bani Ibrahim. Saya Benjamin Ibrahim. Kakak saya Daud Ibrahim. Kakak saya lagi Gideon Ibrahim. Nah, ini Bani. Ya. Bani Korah juga sama. Memiliki banyak bani-bani, lantas Bani Korah yang berontak sudah dibunuh, dihukum sama Allah. Tapi ada Bani Korah yang memang dipilih sebagai pemuji dan penyembah. Maka Bani Korah ini ketika mengerti bahwa jejaknya ini sungguh luar biasa, Daud juga menulis, melewati lembah kekelaman sekalipun aku nggak takut. Maka Bani Korah ini juga menulis di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Apabila melintasi lembah baka, arti lembah baka, lembah kekelaman, sepertinya nggak ada terang, nggak ada apa-apa lagi. Mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Karena dia tahu. Maka dikatakan ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kita lihat hadis Sion, canda belakang ke depan. Mereka berjalan ke depan. Makin lama makin kuat. Ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dia matahari. Ada terang. Wah, kelam ya Om. Tahun 2021 ini kelam. Kalau kita mengikuti jejaknya dikatakan ada terang. Bila kita mengikuti jejaknya, maka dikatakan makin lama makin kuat. Bahkan tadi dikatakan dalam ayat 7, diselubungi dengan berkat. Wah, enak ya. Makanya Petrus menulis, ikut tono teladannya dan ikuti jejaknya. Karena mengikuti jejaknya yang pertama ada mukjizat, ada berkat, semakin hari semakin kuat, ada terang. Musa ketika menerima perintah Allah, firman itu, maka ketika kakinya melangkah di jejaknya Tuhan, ketika kaki Musa mengikuti jejak Tuhan, masalah yang dihadapi seluas samudra diubah menjadi mujizat berkat yang seluas samudra. Amin. Daud, Yesaya, Bani Korah yang berjalan dalam lembah kekelaman, maka ketika kakinya mengikuti jejak Tuhan, ada terang yang menuntun. Jalan lurus yang dijalani semakin kuat dan tidak goyang. Yang terakhir, ini titik terakhir yang harus kita benar-benar mengerti. Ketika mengikuti jejaknya, maka ada kemenangan. Tadi ada berkat, ada terang, penyertaannya tidak goyang, ya kan? Semakin kuat. Maka sekarang ketika mengikuti jejaknya ada kemenangan.
Ketika Yesus pada malam di Taman Getsemani, ia ditangkap dan mulai dianiaya, dicambuk, didera, bahkan sampai disalib. Inilah perjalanan jejaknya yang membawa kemenangan. Saya ulangi. Perjalanan jejaknya yang membawa kemenangan dimulai ketika kaki Yesus melangkah setapak demi setapak, atau boleh kita kenal Via Dolorosa. Ketika dia melangkah, maka langkah inilah sebagai bukti nyata kemenangannya. Kemenangannya inilah. Maka Yesus harus melangkahkan kakinya setapak demi setapak, Via Dolorosa, dan harus diakhiri di Golgota. Ketika dia melangkah, maka seluruh gunung-gunung terjadi gemetar. Aku harus sampai di Golgota. Ini jejak kemenangan. Ketika kaki Yesus melangkahkan kakinya ini, maka dia mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang harus dibinasakan adalah maut. Dia tahu musuh yang terakhir adalah maut, tapi dia harus melangkahkan jejaknya, kakinya, sampai di atas Golgota. Kalau dia tidak melangkahkan, maka nggak ada kemenangan. Maka Petrus mengatakan, ikut tono jejaknya, karena ada kemenangan. Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54b, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kakinya ini melangkah. Jejaknya, kalau kita baca firman Tuhan, maka jejak Tuhan meninggalkan apa? Lemak. Hafal ya? Atau kita buka aja ayatnya, jangan nggak bingung. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Mazmur 65 ayat yang 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak dalam hal ini berbicara bisa berkat, bisa penyataan Tuhan. Permisi ya, saya nggak nyinggung ya. Permisi. Yang kelihatan nggak kurus apa ini? Berarti itu banyak lemak. Bukan berarti saya melecehkan, bukan. Berarti engkau memiliki berkat yang berlebihan. Benar? Wah, berkat saya juga berlebihan, istri saya juga berkatnya berkelebihan. Jejaknya Tuhan mengeluarkan lemak berarti mengeluarkan berkat yang luar biasa. Ketika kita mengikuti jejaknya ini loh, ada terang, maka musuh yang terakhir sudah dikalahkan, ada kemenangan. Ini yang dia kerjakan. Kalau dia tidak sampai di Golgota, percuma pelayanan kita. Kalau dia tidak sampai di Golgota, percuma pengiringan kita. Tapi karena jejaknya sudah sampai, maka kemenangan menjadi bagian saya. Ketika kakinya sudah melangkah, kita baca aja ya, Mazmur 97, ini mau terakhir kok ya. Mazmur 97 ayat yang kedua. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia,
Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Ketika Tuhan turun, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa membendungnya. Apabila kita mengikuti jejak Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Karena Dia beserta, Dialah Immanuel. Maka ketika waktu kita makan dan minum perjamuan kudus, maka kita tahu bahwa jejaknya sudah sampai di Golgota. Membawa mujizat, membawa berkat, membuat kita semakin kuat, tidak goyang. Ada jalan keluar, ada terang, bahkan ada kemenangan. Kemenangan ini diberikan buat saudara dan saya. Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, puji syukur kepada Dia yang telah memberikan kemenangan pada saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Berjalan di dalam tahun 2021, kita mengikuti jejaknya, maka mengalami perubahan. Happy New Year tahun 2021. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau memberikan firman-Mu untuk menegur dan menguatkan kami, mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau sudah mengerjakan semuanya. Dan saat ini kami bersyukur melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari Rabu nanti ada ibadah kaum pria dimulai jam 7 di tempat ini. Dan juga kaum wanita masih kosong. Belum ada kaum wanita. Lantas sekolah minggu juga masih online. Dan juga kaum muda juga masih, atau udah mulai ya kaum muda ya? Belum ya? Minggu kedua, Sabtu kedua kaum muda. Dan juga ada pengumuman bahwa saudara kita Alex, anak dari Ibu Sugeng, dipanggil Tuhan tanggal 30 Desember kemarin, dan sudah dimakamkan juga hari tanggal 31 ya. Ini yang bisa perlu saya sampaikan, dan kita mau mengakhiri pada kita. Mari kita berdiri semua. Perbuatan ajaib tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar. Perbuatan ajaib tiada seperti Engkau.
Tiada Allah lain yang bisa menandingi keberadaanmu. Tiada yang lain yang bisa menandingi kuasamu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang sudah menang dan memberikan kemenangan itu buat kami. Sehingga kami boleh melangkah di dalam tahun 2021 bersamamu. Dengan mengikuti jejakmu, maka ada kemenangan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tidak berpisah pulang, tapi Engkau selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, dan kami bersyukur Engkau turun tangan memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi